Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Noval Sidki Rizkullah dengan NIM 116200021 dan teman saya Rizky Arum Wardani dengan NIM 114200036. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai Islam dan keluarga. Untuk presenter pertama akan disampaikan oleh teman saya Rizky Arum Wardani. Hakikat keluarga dalam Islam. Keluarga adalah satuan kerabat yang mendasar, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Dalam Islam, keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat Muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi Muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Faktor-faktor pembentukan keluarga dalam Islam. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian sudah mampu kawin, maka kawinlah. Sebab perkawinan itu akan dapat lebih memelihara pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu dapat menekan hawa nafsu." Jadi hadis di atas itu memberikan motivasi kepada para pemuda untuk segera menikah jika sudah mampu secara lahir dan batin. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa pernikahan itu dikaitkan dengan kemampuan. Jadi bagi yang belum mampu atau belum memiliki kesiapan, maka tidak termasuk dalam golongan orang yang dianjurkan untuk menikah. Yang kedua, membangun mas'uliyah atau tanggung jawab dalam diri seorang muslim. Selain bertanggung jawab terhadap dirinya, juga harus bertanggung jawab pula terhadap keluarganya. Yang ketiga, langkah penting membangun masyarakat muslim. Keluarga muslim merupakan bata atau institusi terkecil dari masyarakat muslim. Seorang muslim yang membangun dan membentuk keluarga berarti ia telah mengawali langkah penting untuk berpartisipasi membangun masyarakat muslim. Yang keempat, mewujudkan keseimbangan hidup. Orang yang belum menikah masih belum menyempurnakan keimanannya. Maka untuk menciptakan keseimbangan hidup, Islam menganjurkan untuk menikah. Keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman, atau damai. Keluarga sakinah berarti keluarga yang di dalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, maka kesenjangan di dalam keluarga tidak akan terjadi karena anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Mawadah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang dan cinta yang membara. Dalam hal ini berarti perasaan kasih sayang dan cinta kepada pasangannya. Adanya perasaan mawadah pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga yang tidak mawadah tentunya tidak akan saling memberikan dukungan yang membuat rumah tangga pun seperti sepi. Perselingkuhan dalam rumah tangga bisa saja terjadi jika mawadah tidak ada dalam keluarga. Warohmah. Kata rohmah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rohmah terbesar tentu berasal dari Allah yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaannya. Rohmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga. Untuk selanjutnya, karakteristik keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Yaitu yang pertama, terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain. Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarah pada perceraian.
Kemudian kecintaan yang mengarahkan pada cinta ilahiyah dan nilai agama, bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata. Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was antar pasangan, kemudian mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menghancurkan satu sama lain. Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun umat sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faktor keluarga harmonis, yaitu yang pertama perhatian. Perhatian yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, mencari sebab akibat permasalahan, juga perubahan yang terdapat pada setiap anggotanya. Kemudian pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi. Yang ketiga yaitu pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan seluruh watak dan sifat seluruh anggota keluarga. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai, maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi karena banyaknya latar belakang yang lebih cepat terungkap dan teratasi. Kemudian, sikap menerima. Langkah selanjutnya dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga. Yang terakhir, peningkatan usaha. Setelah menerima kekurangan apa adanya, maka perlu meningkatkan usaha, yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal. Hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing. Tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan yang menghilangkan keadaan bosan. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan, baik dari fisik orang tua maupun anak. Kemudian, terdapat beberapa penyebab keluarga menjadi tidak sakinah, yaitu pertama, adanya rasa keterasingan. Tentunya semua keluarga sangat menghindari timbulnya rasa keterasingan. Rasa ketika manusia merasa dijauhkan atau menjauhkan diri dari sesuatu. Ketika kembali pada faktor keluarga harmonis pada slide sebelumnya, faktor perhatian sangatlah penting di sini. Tentu kita harus menaruh hati serta mendengar suara setiap anggota sebagai dasar yang lebih baik dalam keluarga. Kemudian miskomunikasi. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang mungkin sangat krusial, sebab seringkali menyebabkan perceraian. Komunikasi yang baik sangatlah perlu di dalam suatu keluarga, agar terhindar dari sebuah masalah. Bagaimanapun, manusia merupakan tempat melakukan kesalahan atau mungkin ingin melakukan kebaikan, hanya saja karena kurangnya komunikasi yang baik sehingga menyakiti perasaan anggota keluarga lainnya. Tidak sekedar komunikasi saja, komunikasi yang baik juga harus dibarengi dengan sikap sabar. Penyebab selanjutnya yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi sandang, pangan, ataupun papan. Menurut saya, adanya kesadaran dari setiap anggota keluarga juga sangat penting. Sebagai seorang kepala keluarga, harusnya berusaha dengan sekeras tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti halnya kita diperintahkan dalam bersungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan bahwa tidak pantas jika umat Islam bermalas-malasan dalam bekerja dengan alasan sudah terlalu sibuk beribadah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Demikian juga dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Masalah yang keempat yaitu pemahaman agama yang rendah. Yang membuat hidup seseorang lebih bermakna, menurut saya terdapat dua hal,
yaitu agama dan keluarga. Mengapa mesti agama dan keluarga? Karena agama yang memberikan makna dalam kehidupan manusia untuk mencapai terminal kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan keluarga merupakan cikal bakal kehidupan manusia sebelum mengarungi kehidupan yang lebih luas lagi di dunia. Sehingga, nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan memberikan makna yang sangat berharga bagi perjalanan hidup selanjutnya. Seperti contohnya, dalam kehidupan nyata, kita mendapatkan orang yang bergelimang harta, tetapi hidupnya merasa tidak bermakna, karena ia jauh dari agama. Ia ujung-ujungnya tidaklah mencapai kebahagiaan atau ketenangan baik di dunia ataupun mungkin di akhirat. Kemudian, peran keluarga dalam Islam. Peran yang pertama yaitu menanamkan ajaran agama Islam. Meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar tentang agama Islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran agama Islam, dan hal tersebut juga akan diajarkan kepada anak-anaknya, baik dalam segi kognitif ataupun psikomotorik. Kemudian memberikan rasa tenang. Keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya, karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketentraman ataupun ketenangan hati. Faktor yang ketiga, fungsi yang ketiga, yaitu menjaga diri dari siksa api neraka. Setelah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai Islam dan ajaran agama diajarkan untuk pertama kali dan dalam keluarga juga, orang tua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, bahwa seseorang muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa api neraka. Fungsi yang selanjutnya yaitu menjaga kemuliaan dan wibawa manusia. Menjaga nama baik keluarga adalah tugas setiap anggota, karena saat manusia berbuat kesalahan, maka hal tersebut juga tidak hanya ditimpakan kepada dirinya, melainkan juga kepada keluarganya. Seorang pria maupun wanita harus bisa menjaga kehormatannya jika mereka menikah dan membangun sebuah keluarga, sehingga pernikahan tersebut bisa membantu seseorang memenuhi kebutuhannya tanpa harus terperosok dalam maksiat seperti halnya perbuatan zina. Manfaat yang terakhir yaitu melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Salah satu tujuan pernikahan dan membentuk keluarga adalah untuk memiliki keturunan yang baik dan soleh. Memiliki anak yang soleh dan soleha adalah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang tua. Masih terdapat beberapa fungsi atau manfaat dari keluarga sendiri yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Mungkin cukup itu saja materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.